Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Para muslimah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita punya masalah di lapangan soal sholat perlu nggak sih pakai mukena? Apalagi kalau kita lihat memang sih mukena itu bukan yang sudah ditetapkan, nggak ada di Quran, nggak ada di hadis Nabi. Bahkan kalau kita ke Tanah Suci, ke Mekah, ke Madinah, memang kita nggak pernah lihat orang-orang Arab itu pakai mukena. Tapi sebenarnya perlukah kita memakai mukena? Ayo, mari kita lihat beberapa ayat-ayat di dalam Al-Quran, juga beberapa tuntunan dari hadis Rasulullah SAW. Yang pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat ke-26, di mana ayat ini Allah mengingatkan bahwa fungsi pakaian itu apakah ketika kita sholat terutama ya, ataupun dalam keseharian kita, jangan lupa ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya bani adama qad anzalna 'alaikum libasan. Hai anak-anak Adam, ingat ketika Allah menurunkan pakaian, fungsinya apa? Yuwari sau'atikum warisha. Pertama untuk menutup aurat. Dan yang kedua untuk keindahan. Berkaitan dengan menutup aurat, kita tahu syarat sahnya sholat harus menutup aurat. Jadi ketika kita mau sholat dan kita merasa sudah menutup aurat, belum tentu kita tidak perlu pakai mukena. Kenapa? Karena gerakan sholat kan tidak hanya berdiri. Gerakan sholat itu seperti gerakan ya olahraga. Ada ruku, ada sujud. Bayangkan kalau maaf kita merasa kan aku sudah menutup aurat dengan pakaian jilbabku, dengan kaosku, dengan celana trainingku. Aku kan sudah menutup aurat. Berarti kalau dilihat dari fungsi pakaian adalah menutup aurat, ya kita sudah menutup aurat. Namun jangan lupa ketika sholat, apakah etis dengan berpakaian seperti itu? Mari kita lihat. Coba ketika kamu ruku dengan maaf ya, kerudung kamu dengan ala kadarnya, kemudian kamu pakaian ya kaos, kemudian juga mungkin kamu pakai rok celana atau kamu pakai training ataupun kamu pakai rok sekalipun, posisikan sekali-kali nih, ambil handphone lalu minta teman kita untuk meliput kita pada saat kita sholat dengan gerakan rukunya dari belakang. Nih kira-kira kalau kamu lagi ruku gimana? Apakah lekukan tubuh kamu terlindungi hanya dengan pakaian kamu seperti itu ketika kamu ruku? Apalagi maaf ketika kamu sujud. Nah posisi sujud ya yang hanya sekedar memakai pakaian olahraga ya, pakaian hari-hari. Ayo ketika sujud juga di videokan tuh dari belakang ya, dari samping, dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Kira-kira nyaman gak ya, kelihatannya menjaga lekukan tubuh kita enggak? Nah, sebab itulah rekan-rekan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Memang dalam hadisnya Rasulullah SAW, ketika Rasulullah menjawab pertanyaan Ummu Salamah, ya Rasulullah, ya kalau seorang wanita sholat, dia cuma pakai baju, pakai kerudung, gak pakai kain lagi, boleh gak? Kata Rasulullah, boleh, asalkan satu, ya dia menutupi tubuhnya sampai ke telapak kaki. Itulah akhirnya para ulama-ulama Nusantara mendeskripsikan hadis ini dengan perlunya pakai mukena. Karena mukena ini membantu kita yang pada saat ruku, pada saat sujud, berpakaian kita yang sangat sensitif, membentuk lekukan tubuh. Apalagi perempuan gitu loh, bagian sensitif itu kan kita tahu di mana. Dengan berpakai dan memakai mukena itu berarti paling tidak ya kita menjaga ketakwaan kita, menjaga kehati-hatian kita ya, bahwa dengan kita memakai mukena berarti
fungsi mungkena untuk menutup aurat, apalagi ketika kita sholat, checklist alhamdulillah sudah kita tunaikan. Satu. Terus yang kedua, kemudian kalau nggak pakai mukena nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Namun tolong ya, sekali lagi, kalau kamu tidak pakai mukena, jangan hanya melihat sisi depan kamu. Tapi ketika kamu tidak pakai mukena, sekali lagi, tolong minta pendapat orang, mintalah komentar orang ketika kita melakukan gerakan ruku dan gerakan sujud. Bentuk lekukan tubuh kan? Nah, kemudian yang berikutnya, ya warnanya apa? Apakah pakai mukena itu harus putih? Apakah pakai mukena itu boleh dengan bunga-bunga, boleh dengan warna-warni, ya bahkan mungkinnya dengan corak yang ya kayak anak-anak kan ya dengan karakter-karakter animasinya ya, karakter-karakter binatangnya itu boleh nggak? Bicara masalah corak, warna, kembali ke surat Al-A'raf ayat yang ke-26. Di mana Allah mengingatkan dua fungsi pakaian adalah yuwari sau'atikum warisha. Pertama, menutup aurat. Berarti mukena itu menjadi sarana, tidak hanya sekedar menutup ya dada kita, tapi mukena itu membantu untuk menutup lekukan bokong kita dan juga pada saat di posisi sujud kita. Yang kedua kan fungsinya adalah warisha, untuk keindahan. Berarti soal keindahan berbicara soal warna, berbicara soal motif. Allah memberikan kepada kita pilihan di mana warna, corak itu dikembalikan kepada antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu yang paling tahu urusan dunia kamu. Ini kembali kepada perasaan kita, sudut pandang tradisi kita. Kalau memang maaf di masyarakat itu kondisinya nggak nyaman kalau mukena itu harus warna-warni. Mereka menginginkan kekhusyuan, menginginkan kalau sholat itu benar-benar harus menjaga perasaan, warnanya itu ya warna putih atau warna hitam atau tanpa corak. Ayo, jangan sekali-kali kita mencari sensasi. Nanti akhirnya sholat kita jangan berpikir, urusan saya sama Allah gitu loh. Ya kamu aja yang punya perasaan yang nggak benar, kamu aja yang suka julid, ya kamu aja yang sendirinya nggak khusyuk. Soal khusyuk, soal tidak khusyuk ini perlu adanya saling menjaga. Jadi teman-teman tidak hanya kita menganggap sholat ini antara hubungan kita sama Allah, tapi kan Allah menyuruh kita sholat berjamaah. Nah ketika berjamaah, disinilah pentingnya kita benar-benar sadar lingkungan, cerdas lingkungan. Kalau memang di lingkungan kita, no problem, mau pakai warna apa kek, mau pakai corak apa kek, nggak masalah. Tapi kalau di lingkungan kita, nggak nyaman loh kalau pakai warna-warni, sebaiknya yang soft, sebaiknya yang tanpa corak, ikuti. Agar semakin saling menguatkan hubungan di antara kita. Agar mukena yang menjadi sarana, fasilitas untuk keindahan, ya, jangan sampai malah merusak prinsip yang sangat dasar. Karena sholat pada hakikatnya diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu harus mencegah kita dari perbuatan fahsya, menyakiti Allah. Jadi pakai mukena atau enggak pakai mukena itu bisa menyakiti Allah. Kalau pada saat menghadap Allah, loh kok badan kita, lekukan kita merangsang orang lain, ya berarti kita tidak menjaga perasaan Allah. Wal munkar juga jangan sampai kita menyakiti manusia. Soal corak, soal warna ini dikembalikan dan didiskusikan berdasarkan kecerdasan sosial kita menghargai perbedaan yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.